meter di bawah Masjidil Aqsa yang merupakan pelanggaran serius terhadap kesuciannya dan juga penghinaan terhadap Masjidil Aqsa dan juga kaum muslimin. Dan juga penjajah telah melakukan pengusiran terhadap warga Gaza yang ada di pemukiman seperti yang terjadi di lingkungan Sheikh Jarrah. وإن إخواننا في غزة لأنهم فاهمون للقرآن وحافظون للقرآن لم يسكتوا على الاعتداءات التي تصير في المسجد الأقصى، فقاموا بالدفاع عن المسجد الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023 في معركة الكفار الأقصى. Dan juga tetapi sahabat-sahabat kita, sahabat yang ada di Gaza, mereka tetap bertahan. Mereka tetap berjuang meskipun dengan keadaan yang tidak tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi telah kuatkan mereka dengan Al-Qur'an. فقام الاحتلال بممارسة كل أنواع جرائم الحرب والجرائم الإنسانية على أهلنا في غزة. فقام الاحتلال بقتل نحو 50,000 شهيد على مدار عام ونصف في قطاع غزة منهم أكثر من 17,000 طفل. وقام بتدمير نحو 823 مسجد، يعني جميع مساجد قطاع غزة تم تدميرها بواسطة الاحتلال الإسرائيلي. وقام بهدم ما يقارب أكثر من 170,000 منزل وتهجير أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، ذلك كله لأنهم دافعوا عن المسجد الأقصى الذي هو مسجد لكل المسلمين وليس لغزة وحدها وليس لفلسطين وحدها. Dan juga kita akan menyebutkan beberapa bentuk yang menggambarkan betapa mengerikan yang terjadi di Gaza. Sekitar 50.000 lebih syahid telah terbunuh semenjak 7 Oktober. Di antaranya yaitu 17.000 anak-anak, 118.000 orang terluka, dan juga 170.000 rumah telah dihancurkan, lebih dari 200.000 masjid dihancurkan oleh penjajah. Bahkan sekitar 2 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat serangan yang dilakukan oleh penjajah. Akan tetapi mereka tetap bertahan karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka, dan juga mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa karena mereka meyakini bahwasanya Masjid Al-Aqsa adalah warisan kaum muslimin dari para nabi mereka. والدفاع عن المسجد الأقصى واجب على كل مسلم على وجه الأرض، لكن أهلنا في فلسطين يقومون بهذا العمل نيابة عننا جميعا، فمن الواجب علينا أن نحميهم وأن ندافع عنهم وأن ندعمهم. لذلك إذا لم نستطع أن ندافع عنهم بإحساننا وإحساننا، لأن إندونيسيا تبعد عن غزة حوالي 9,000 كيلومتر، فإن الله عز وجل قد شرع لنا جهاد المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بأهله بخير فقد غزا، وأفضل الصدقة صدقة في سبيل الله. فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وابتغاء مرضات الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله عز وجل يضاعف الصدقة الواحدة إلى 700 صدقة، فما بالكم في شهر تتضاعف فيه الأجور مثل شهر رمضان. Maka oleh karena itu, dari pemaparan di atas perlu kita sadari, kita bicara Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia menanam satu benih, dari satu benih menumbuhkan 7 tangkai, dan dari 7 tangkai menjadi 100 bulir. Ini menunjukkan betapa ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga membantu saudara-saudara di Gaza, khususnya di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Andaikan kita berinfak saja 1.000, Allah Subhanahu wa taala akan kali lipat menjadi 700.000. Apalagi kalau kita berinfak menjadi 1 juta, Allah Subhanahu wa taala akan kali lipat menjadi 1 juta. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mereka berikan donasi terbaik untuk mereka. وإنه إذا كانت أمريكا وبريطانيا والغرب يدعمون الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وبالقنابل وبالأسلحة لقتل الأطفال في فلسطين ولقتل إخواننا المسلمين هناك، فمن الواجب علينا أن
ندعمهم نحن المسلمون واخواننا المسلمون، فكيف لامريكا تدعم اسرائيل ونحن ندعم اخواننا؟ فيجب ان ندعمهم حتى ان شاء الله تتحرر القدس ويتحرر المسجد الاقصى ونصلي فيه جميعا، والله عز وجل ان شاء الله يكوننا مع المجاهدين. Juga hendaknya kita sebagai kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di masyarakat lokal, kita harus menyatukan hati kita, menyatukan saf kita, yang merapatkan saf kita harus bersatu padu membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Sebagaimana Amerika Serikat dan juga negara sekutu mereka, yaitu bersepakat, mereka bertanam, ya, mereka berbuat bersama-sama, ya, untuk membantu Israel untuk menghancurkan negeri Palestina. Lantas kenapa kaum muslimin tidak bersatu seperti bersatunya Amerika Serikat sendiri? وإن الجهاد لا يكون فقط بالأسلحة، فلو كان كل المسلمين يحملون الأسلحة ويجاهدوا فمن سيعالج الموقف؟ ومن سيكفل الشهداء؟ ومن سينشر عن إخواننا في وسائل السوشيال ميديا وفي الفيسبوك وفي الانستغرام؟ فإن لكل شخص في موقعه يستطيع أن يجاهد. وفي الأردن هناك خرج الكثير من الأطباء والممرضين إلى غزة لمعالجة المرضى، وهذا كله جهاد في سبيل الله تعالى. Dan juga kalau kita bisa nggak ikut perang di Gaza, bisa nggak? Nah, mau ikut perang? Bisa nggak kita ikut berangkat perang di Gaza? Bisa nggak? Bisa, ya. Perang itu tidak hanya harus membawa senjata langsung saya baca ini, saya akan tembakin. Jadi perantara untuk kita termasuk berperang tidak hanya harus membawa senjata kemudian ada skala, ya. Akan tetapi dengan kita, ya, men-share, ya, berita-berita ini tentang Palestinaan, kemudian kita share di Facebook kita dengan hal-hal yang positif dan juga membela kepada Palestina dan juga membuat kecaman kepada diri ini sudah merupakan perang. Ya, kalau seandainya semuanya ikut perang, dia ikut perang, bawa senjata, membakin jadi Israel, nanti yang obatin, nanti pada coba yang obatin siapa? Dokternya siapa? Nah, maka berjuang itu yang cara pandangnya bukan cara sempit, tapi cara pandang luas. Ya, bisa jadi dengan kita berjuang, ya, begitu berjuang dengan menjadi seorang dokter, mengobati mereka, ya, berjuang menjadi seorang apa? Kreator, ya, kreator yang bikin konten tentang Palestinaan yang membela. Salah satunya ada, ya, Ustaz Muslim Gaza. وإنكم الآن لا تستطيعون الذهاب إلى غزة، فتستطيعون أن تدفعوا لهم وأن تدعمهم بأموالكم. وإخواننا في الأراضين يقومون بإيصال المساعدات هناك ويقومون بالتواصل مع أهلنا في غزة هناك، وهناك مستشفى في غزة اسمه مستشفى إندونيسي، فأنت دولة إندونيسيا بدعم من الشعب الإندونيسي الكريم، وهذا جزء قليل مما تقدمونه أنتم إلى أهلنا في غزة، فأنتم أكثر الشعوب دعما لأهلنا في فلسطين. Dan juga, ya, cara membantu mereka yang paling cara membantu mereka yang paling sederhana itu yaitu salah satunya mendonasikan harta yang kita miliki, ya, itu paling sederhana, ya. Karena dengan kita membantu mereka mendonasikan harta dari kita, ya, itu menjadi bukti, ya. Dan ada salah satu bukti yaitu dari rumah sakit di Gaza, di Rafah, itu dibangun oleh masyarakat Indonesia, ya. Mungkin itu donasi dari masyarakat Gorontalo yang dibangun, ya, rumah sakit di sana di Rafah, ya. Tetapi saat ini tersebut, ya. Dan juga yang terakhir, dia mengingatkan kepada kita, apapun jenis profesi kita, pekerjaan kita di suatu saat nanti, apakah nanti ada jadi seorang dokter, arsitek, kemudian apapun itu, ya. Sebelum antum mengambil profesi itu, jadikan landasan antum, jadikan patokan antum, atau jadikan dasar utama yang ada di dalam antum menjadi hafid Quran, hafalkan Al-Quran. Karena orang-orang Gaza, orang-orang Palestina, mereka kuat karena mereka tetap bersama. Ya, luar biasa kita mendapatkan paparan itu. Sekarang saatnya sebelum ada perputaran video, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Kesempatan untuk bertanya? He has a question.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci. Saya ingin bertanya, bagaimana mereka di Palestina bisa memiliki keberanian untuk tetap melawan para penjajah? أولا يعني أهل غزة منذ الصغر تربوا على القرآن الكريم، والله عز وجل وعد الذين يجاهدون في سبيل الله بالجنة، فمهما تأذوا أهل غزة ومهما قتل منهم فإنهم يدخلون من أهل غزة إن شاء الله وهو في الجنة عند الله عز وجل ملاحة الكرم. وإذا كان هناك نصف لنا النصف الأيمن، هل تدافع النصف الأيمن ونخرج من المنزل أم تدافع عن بيتك حتى لو خسرت حياتك؟ Ya, jawabannya tadi pertanyaannya sudah dengar ya. Nah, ya. Kenapa orang-orang Gaza mereka tetap berani ya melawan penjajah Israel? Nah, kemudian saya menjawab yang pertama yaitu karena mereka itu dibentuk, jadi warga-warga Gaza ya dari kecil sudah dibentuk itu dididik oleh Al-Quran. Ya, jadi sudah ditanamkan dalam hati mereka Al-Quran, sehingga tertanam dalam hati mereka Al-Quran, dan juga mereka ketika belajar Al-Quran mereka tahu ya bahwasanya Allah itu menjanjikan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti, Allah akan balas dengan surga-Nya. Ya. Tentunya kan tiga tentunya. Ini siapa tadi namanya? Hah? Rinci ya. Rinci katanya Rinci punya pulpen. Tiba-tiba dia ambil sama temannya. Kira-kira mau dibiarin? Maka diambil aja atau dibiarin? Nah, pasti dibela ini saya. Seperti itu juga ya, kalau Gaza ya, orang-orang Gaza. Mereka akan tetap membela. Ini rumah saya, ini tanah kerajaan saya, ini tanah saya. Kamu tak bisa ambil. Tapi ketika mereka diambil, mereka meyakini bahwasanya inilah jalan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjuang dan dijadikan surga. Baik, pertanyaan lagi dari pihak ibu. Ya, ini sekarang kasih pertanyaan kita kasih hadiah dulu. Ya, so boleh berdiri, silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Nandi. Pertanyaan saya, bagaimana cara masyarakat Palestina mempertahankan ibadah mereka di tengah krisis serangan dari masyarakat Israel? Terima kasih. حسن، اولا الاحتلال بنى سور حول غزه والمعابر هناك في قطاع غزه مغلقه، وهو في البدايه لا يستطيع ان يخرج، ثم ولو كانه استطاع ان يخرج فهو لن يخرج لان هذه ارضه وهو ولد هنا، واذا خرج هو من غزه فان الاسرائيليين سياتون الى غزه وسيحتلونها وستصبح مثلها مثل القدس ومثل باقي المدن المحتله في قطاع غزه. هم لن يسمحوا لهم باستبداد الارض، ولو قتل اكثر من 100,000 شخص لن يسمحوا لهم، لان هؤلاء محتلين وهؤلاء اصحاب الارض. فلو كان لديك منزل لن تتخلى عن هذا المنزل ولو اصبح هذا المنزل رماد، لان هذا المنزل منك كيف تتخلى عنه؟ Nah, kenapa warga Gaza tetap bertahan ya di Palestina di negeri mereka? Jawabannya
Ya, karena pertama itu adalah tanah kelahiran mereka, ya, tanah kelahiran warga Gaza, warga Palestina yang direbut oleh penjajah, yang direbut oleh Zionis. Jadi ketika mereka berani, warga Gaza berani meninggalkan tempat lahir mereka, tempat tinggal mereka, mereka meninggalkan, maka Israel akan lebih luas untuk menguasai tanah mereka. Maka ketika mereka sebelum itu terjadi, maka mereka bertahan di tempat itu, bahkan meskipun banyak syahid, ya, meskipun banyak orang-orang yang terbunuh, tapi mereka bertahan, mempertahankan rumah mereka, mempertahankan tempat kelahiran mereka, dan mereka tidak akan meninggalkan sampai kapan. Apalagi di sana ada الرئيس هو المرض تكون في حكاية ونحن نمر في 2008 حرب 2011 حرب 2018 حرب 2014 حرب 2021 ثم حرب 2030 وهناك حوالي 7 هم تقريبا معتادون dan juga peperangan yang terjadi di Gaza, ya, khususnya di tahun 2000 ya, itu terjadi dari 2009, 2011, ya, 2013 sampai 2018 sampai yang terakhir 2023. Yaitu peperangan yang luar biasa. Sebenarnya bukan peperangan ya, tapi ya genosida ya. Mereka Israel dengan sekutunya menggunakan alat-alat perang yang luar biasa, tapi warga Gaza mereka tak bertahan. Mereka tidak takut sekecil apapun mereka ke dalam mempertahankan tanah air. Oke. Rupanya Ustaz antusiasnya untuk bertanya banyak. Silakan. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Federasi dari Sekolah SMA Birabakti. Jadi saya ingin bertanya, apakah bagaimana keadaan Al-Quran seperti Palestina itu, apakah masih ada sekarang? Pusat. نعم لا يمكن ان تساعد الاقصى وحتى لو كان الاحتلال يضيق على اخواننا فان اخواننا يصلون ويدافعون الاحتلال حتى يصلوا الى المسجد فالاحتلال يمنعهم ولا يرجعون انما يحاولون قدر المستطاع ويدخلون بالغصب الى المسجد الاقصى ويدخلون الى المصاحف ويفطرون في رمضان في بهذا المسجد الاقصى لكن الاحتلال في كل اسبوع تقريبا يقتحم المسجد الاقصى ويعتدي هناك النساء ويعتدي على الشيوخ والاطفال ويعتدي على الرجال لكن رغم كل هذا هم يخرجون المسجد الاقصى لكل المسلمين وليس في فلسطين وحدها فلم يستطيع الاحتلال ان يمنع المسجد الاقصى ويخرج Ya, untuk mushaf apakah masih ada di kantor? Ya, itu ya. Ya tentunya masih ada ya. Jadi mushaf masih ada. Kemudian kegiatan-kegiatan di Masjid Aqsa itu masih ada ya. Seperti kegiatan sholat tarawih, kemudian iftar, kemudian ya kegiatan-kegiatan Ramadan. Akan tetapi bedanya yaitu mereka pertama diawasi oleh polisi-polisi Israel. Ya, akan tetapi ya ketika kegiatan-kegiatan itu kadang dalam seminggu itu terjadi penangkapan, terjadi genosida, terjadi gencatan senjata dan tiba-tiba dibom. Ya tiba-tiba ditembaki. Ya anak-anak Muslim di Gaza dan masyarakat ya terjadi oleh Zionis. Ya keadaan saat ini ya bahkan terutama di Masjid Aqsa mereka senantiasa. Tetapi warga Gaza tetap senantiasa mempertahankan. Oke, satu pertanyaan saja nanti dari adik-adik sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Manula. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara warga Palestina bertahan hidup di tengah ledakan dari pihak Israel.
تجارة وهناك أناس يعملون يعني ربما مثل إبليس، لكن هناك تغيير. يعني تجد مساحة صغيرة من الخلاصة، هي مثل قرية في الرجال يسكن فيها 2 مليون شخص، فهناك محلات تجارية وهناك حياة طبيعية، لكن في كل وقت وفي كل مثلا كل سنة أو فترة يكون يحتاج يقتحم هذه الأماكن ويقوم بالاعتداء عليها، لكنه لا يقتلهم دائما، لا يوجد قتل مستمر كل ما يجد شخص يقتله، إنما هناك مدن فلسطينية موجودة في فلسطين. Dan juga bagaimana masyarakat Palestina yang ada saat ini mereka tetap bertahan hidup ya. Sebenarnya mereka juga masih ada di sana, mereka ada orang-orang yang masih tetap bekerja, masih ada orang-orang yang tetap berjualan, masih ada aktivitas kita pada umumnya gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan itu mereka dipersempit saja, ruang mereka itu dipersempit, jadi bisa bergerak secara leluasa gitu ya. Jadi terus dipersempit oleh penjajah Israel. Dan juga kadang waktu-waktu ketika mereka lagi melakukan transaksi gitu kan, jual beli atau lagi makan di suatu tempat, mungkin makan tempat makanan kayak restoran, teman sampai restoran ya. Tiba-tiba penjajah datang, tiba-tiba memborbardir, tiba-tiba menyerang, tiba-tiba menangkap dan yang lain. Ini ya. Jadi dipersempit biasanya cuma ada dipersempit, yang dipersempit oleh penjajah Indonesia, terutama oleh militer Zionis. يعيشون لكن لا يعيشون في فناء، يعيشون في فقر شديد. Kehidupan mereka ya seperti kehidupan masyarakat di Gorontalo, tapi lebih sulit ya untuk mendapatkan pasokan makanan, untuk mendapatkan kebutuhan mereka yang sehari-hari sulit. Ya tadi bahkan beberapa ya ada yang mungkin sebagian dan ada yang dimakan ya. Ini sulit banget ya, ada di Rafah itu, ada di Gaza di Palestina. Baik, terima kasih banyak, syukur. Ini ada pemberian syarat kepada para pengajar tadi. Ini bakal menjadi pahlawan-pahlawan ya, pejuang-pejuang pembela Palestina. Ya. Alhamdulillah. Ibu kami silakan. Sebentar dulu. Luar biasa. Ya, dalam waktu jualan, maka kesempatan yang luar biasa ini harus berakhir sebelum kita nanti bersama-sama menjalankan sholat zikir. Marilah kita mendahului video yang akan dipersembahkan oleh rekan-rekan. Ya, saya hadir. Ini kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza. Rekan-rekan rahmatnya bersama sudah ada beberapa rumah sakit yang pada saat itu sudah ada tidak berbentukani, tidak berbentukani berdiri, tapi ini masih lumayan. Gedungnya masih ada. Hanya saja bagian dalam juga rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali. دليل بإخراجنا من الشعب المسلم الآخر والمسلمين في العالم
بالتطوع بإعادة إعمار هذا المستشفى، علما أن هذه المستشفى تخدم ل 52,000 نسمة، وخذكم علما بأن مدينة رفح لا يوجد فيها في الوقت الحالي أي إقامة طبية وحتى أي مستشفيات جديدة. إلى الشعب الأندونيسي الإعطاء يهمكم أن تقفوا إلى جانب إخوانكم في مدينة رفح في إعادة إعمار هذه adalah membangun kembali rumah sakit. Assalamualaikum. Termasuk juga bagaimana sekolah-sekolah kita ya. Ini ya, teman-teman adik-adik siswa, kita belajar di sini di tempat kita sekolahnya masih nyaman. Tapi mereka teman-teman kita di Gaza ya, anak-anak di sana belajar di bawah ya. Bisa jadi tiba-tiba ada tembakan-tembakan, ada bom, tapi mereka semangat belajar. Jadi teman-teman di sini yang belajar dengan nyaman, dengan aman harus lebih semangat belajar. You cannot claim you did not know what was really happening in the first live stream. You cannot claim you did not know what was really happening in the first live stream genocide in history. Ini perang yang kemarin Profesi 15 bulan. Dari 60.000 orang syahid yang meninggal dunia. Termasuk di antaranya 214 bayi yang baru lahir langsung syahid. Alhamdulillah di sejarah kemarin bulan Januari ya. Kemudian memberikan kesempatan dan Gaza untuk kembali ke rumah-rumahnya. Meskipun rumah mereka hancur seperti ini, tidak ada lagi yang bertahan, bisa parah. Tapi mereka tetap kembali karena mereka itu merasa tentang hanya mereka. Di situ ada kaum muslimin antara kita semua yang mereka harus jaga. Mereka mewakili kita semua, Bapak Ibu, adik-adik, untuk jihad fardu kifayah ya, menggantikan sudah melakukan fardu kifayah melakukan kita kaum muslimin yang ada di dunia yang lainnya. Jadi mereka mungkin bertahan, tidak ada yang ingin kabur pergi, karena mereka juga menginginkan syahid mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. احنا مصير من الشارع. Ya, jadi ini gambaran Gaza saat ini butuh waktu 10 tahun ya untuk membangun dari 50 miliar dolar untuk pembangunan kembali Gaza. Insyaallah dengan donasi-donasi Bapak Ibu sekalian dapat membantu kembali pembangunan. Terakhir kami ingin menutup sedangkan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah bilang kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Lalu Nabi menjawab, itu adalah bumi yang terbentang dan tempat berkumpul atau mahsyar. Datanglah ke sana dan laksanakan sholat di sana, karena
Sholat di sana sama dengan melaksanakan 1000 sholat di tempat lainnya. Beliau bertanya, ya jadi 1000 sholat pahalanya seperti 1000 sholat di masjid. Untuk misalnya ya, kita 1000 kali sholat di sini, itu 1 kali sholat di Masjidil Aqsa. Ya itu pahalanya. Kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapat Nabi jika mereka yang orang yang jauh itu tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa? Lalu Nabi menjawab, hendaklah ia menginfakkan minyak untuk penerangan di sana. Karena pada siapa memberikan minyak untuk penerangan di dalamnya, maka ia seperti orang yang melaksanakan sholat di dalamnya. Jadi ketika kita tidak bisa datang Masjidil Aqsa, ya maka kita memberikan donasi dengan infak-infak kita, insya Allah itu sama dengan di dalam hadis ini, Bapak Ibu. Ya, para ulama bertakwil bagaimana ketika kita memberikan infak, konteks sekarang adalah kita memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita bertahan di sana, menjaga Masjid Al-Aqsa salah satu itu, sehingga sama kita pahalanya seperti mereka yang sholat di Masjid Al-Aqsa 1000 kali pahalanya seperti sholat di masjid lainnya. Masya Allah. Demikian dari kami kembalikan kembali kepada terima kasih banyak. Izinkanlah saya mewakili seluruh donatur, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang langsung ditransfer dalam rekening yang kami tidak tahu, karena upaya ini kami lakukan